Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini saya akan bertanya kepada guru kita Pak Ustadz Danu. Nanti ikut ya. Oh siap Pak. Mantap. Siap. Begini Pak Ustadz, bagaimana ya caranya agar mendapatkan rezeki itu berkah di hadapan Allah ya? Walaupun saya sudah pensiun nih Pak Ustadz, kan saya pengen juga harta saya itu berkah seperti itu. Apakah nanti harus banyak-banyak sedekah atau ngadain pengajian sering-sering? Bagaimana Pak Ustadz caranya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu, yang jelas yang harus diperhatikan adalah pada saat ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Oh, awalnya itu bagaimana, kan seperti itu. Nah, pada saat ikhtiar itu ada unsur-unsur syirik musyrik enggak? Unsur-unsur musyrik lah yang paling banyak itu ya. Unsur-unsur musyrik ada enggak? Kemudian ada unsur syiriknya juga enggak? Kerja di kontraktor lah dulu, sekarang kan udah pensiun nih Pak Ustadz. Dapat gaji. Otomatis itu berkah gaji itu gitu, gimana? Nggak bisa dibilang berkah. Jadi gaji itu ya halal aja, halal, thayyib, seperti itu. Ya istilahnya berkah itu kan doa kita, mudah-mudahan halal, thayyib, dan insya Allah mudah-mudahan berkah, kan gitu. Nah, keberkahan itu namanya dari caranya itu udah benar, baik gitu ya, halal. Kemudian berkah itu yang bagaimana? Berkah ini macam-macam nanti. Ya, kita syukuri pendapatan kita tiap bulan itu, kita syukuri terus. Kemudian kita juga membagi-bagi sedekah atau infak kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, boleh. Kemudian alhamdulillah dengan gaji yang seperti itu menjadikan kamu itu lebih meningkat meningkat ibadahnya, meningkat tanpa memperlihatkan kesombongan kamu dalam beribadah, seperti itu. Karena banyak juga orang yang kelihatannya meningkat ibadahnya di mata manusia, tapi pada waktu kita sering mendengarkan dia bicara, ya enggak, ini biasa aja, malah kelihatan ujub riaknya itu di situ gitu, bahkan sombong di situ. Karena apa? Ya dia mau memperlihatkan bahwa dia punya uang, kemudian dia pengajian, padahal ngomongannya bukan masalah pengajian. Ngomongnya ini ngomong biasa aja, kemudian oh tempatku itu tiap minggu ngadain pengajian, kalau bisa datang ya. Ini omongan kemana? Dia omong apa? Nah ini titik ini bukan dikatakan berkah, ini ada kesombongan. Kan gitu ya. Tetapi kalau dia mau mengajak, boleh, umpamanya syiar, oh boleh, tetapi kan harus lihat-lihat dulu. Umpama kamu ditanyain sama Haji J nih, Pak Tung, kok tiap minggu hari malam Jumat kok rame terus sih rumahnya Pak Tung? Enggak apa-apa, biasa aja, itu kerjaan istri saya umpamanya. Kan tanya lagi, apaan itu kerjaan? Ini terpaksanya emang harus cerita. Ini istri saya, alhamdulillah atas izin Allah, ngadain pengajian tiap minggu kecil-kecilan. Untuk apa pengajian? Nah ini udah mulai tanya nih serius. Bener. Ya biar mengingatkan khususnya saya, istri dan anak-anak saya ini lebih ingat kepada Allah Ta'ala. Jawaban itu insya Allah sudah benar. Tapi untuk apa pengajian? Biar saya dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya tidak bisa pengajian kok dilindungi, itu tidak bisa. Pengajian itu menyampaikan risalah-risalah dari Quran atau sunnah-sunnah Rasul atau hadis-hadis yang sahih itu diberikan agar orang itu memahami, mengetahui dan memahami. Tapi kalau kenapa kamu pengajian? Ya biar rezeki saya berkah. Bukan itu jawabannya. Kalau ini sudah ada unsur dia ingin selamat dunianya. Kan nggak seperti itu jawabannya. Tapi kalau jawabannya itu benar karena Allah, semuanya karena Allah, dijawab ya alhamdulillah Allah mengizinkan istri saya ngadain pengajian kecil-kecilan. Nah di titik itu kemudian boleh nggak kami ikut? Nah baru jawab
boleh, sama teman-temannya boleh, sama saudara yang lain boleh. Nah itu syiar sudah. Paham ya? Tapi nggak ada cerita, nggak ada ini terus cerita, oh, tempat saya itu pengajian tiap minggu, nah, itu beda lagi tuh. Ada unsur kesombongan. Jelas, nggak mungkin nggak ada unsur kesombongan, insya Allah. Karena kalau orang-orang yang benar-benar dia itu belajar untuk zuhud itu nggak seperti itu. Belajar ya, belajar takwa pada Allah Ta'ala, nggak ada unsur seperti itu. Jadi keberkahan di dalam mendapatkan harta itu juga sama seperti itu. Ukurannya bukan gimana kita tahu berkah, kan nggak tahu. Betul. Nggak ada yang tahu ukuran berkah itu, nggak ada. Tetapi ketaatan kepada Allah Ta'ala di dalam mengeluarkan harta yang dari pekerjaan-pekerjaan halal inilah yang sebenarnya nanti insya Allah akan memberikan keberkahan. Allah memberikan keberkahan pada diri kita dan keluarga kita. Seperti tadi, mamanya pengajian memang kita nggak pernah cerita seperti itu. Kemudian diberikan uangnya sebagiannya untuk pembangunan masjid, silahkan. Kemudian tiap bulan memberikan infak atau sedekah, monggo silahkan. Tanpa itu bicara kepada orang lain. Kecuali orang itu bertanya, kok kamu itu seringnya kok kesini ngapain? Nah, kan nggak bisa cerita. Berarti disinilah cara kita itu syiar. Berarti Allah itu menyuruh kita itu berbicara. Ya bilang aja, ya saya memberikan sebagian harta saya untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Agar mereka juga ngerti, lah kok nggak pernah ngomong ya, padahal kan saya sering. Nanti tanyain, dia akan tanya, berapa bulan ini? Alhamdulillah sudah bertahun-tahun. Nah di titik itulah orang ini melihat orang yang menjawab ini orang ini tawa itu dia. Seperti itu. Jadi insya Allah dari situlah mulai keberkahan itu diberikan oleh Allah Ta'ala, walaupun seperti tidak mengetahui tandanya itu apa keberkahan. Cuma kalau menurut kata-kata para ulama itu, keberkahan itu kalau keluarga tersebut itu ibadahnya meningkat. Tapi meningkatnya ibadah kan wallahu alam, kita juga nggak tahu. Tapi intinya adalah bagaimana caranya keberkahan itu diturunkan oleh Allah Ta'ala seperti tadi. Berarti perilaku sebenarnya yang harus diatur. Sama ya, perilaku. Ustadz, kalau keberkahan itu diukur dari pendapatan seseorang dalam bekerja, ada nggak kalau orang yang istilahnya serabutan yang nggak dapat bulanan, yang gajinya nggak menentu, pendapatannya nggak menentu lah, bukan gaji, itu untuk mencapai keberkahan apakah tetap sama cara mencarinya, penggunaannya, mensyukurinya sama tetap? Sama, tidak ada yang beda. Nah, sehingga siapapun orang, persoalan itu hartanya banyak atau tidak banyak, insya Allah cara-caranya sama. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan oleh Allah Ta'ala itu bukan bentuk hartanya, memang, tetapi keikhlasan. Kemudian cara mengolah keikhlasan itu bagaimana? Kadang Ustadz, berkah itu menurut pandangan seseorang beda dengan pandangan Allah nih. Menurut dia itu, wah udah berkah nih, tiap Jumat sumbangan segala macam. Tapi itu tadi ngomong gitu kemana-mana. Nah, menurut dia tuh udah berkah. Setelah kita mengetahui tentang berkah itu ada syarat-syaratnya itu, gimana Ustaz? Apakah doanya tetap sama seperti itu untuk istilahnya supaya diterima lillahi ta'ala, yang dulunya seperti itu doanya sama seperti sebenarnya itu? Sama. Kalau mamanya haji nih, Pak Maji ya, dulu kalau ini ngomong, kalau ngasih sedekah ngomong, ngasih sedekah ngomong nih ya, kemudian sadar, loh waktu itu diingat, loh saya kan enggak, loh ini saya benar-benar hanya sombong sebenarnya. Kemudian tahu, kemudian mencoba mohon ampun, yang seperti itu dimohonkan ampunan, kan itu tidak boleh. Mulailah dia mohon ampun. Nah di titik mohon ampun terus menerus istiqomah di titik-titik itu, mudah-mudahan itu diampuni, kan gitu. Ini diampuni dulu, sombongan nih, yang dulunya niatnya karena sombong kan gitu. Mau
dimohonkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, semua perbuatan-perbuatan baik yang aku kerjakan sejak aku akil balik hingga saat ini, aku niatkan lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan disitulah diganti oleh Allah Ta'ala. Karena yang namanya dosa, kalau memang betul kita istiqomah, belajar untuk tidak dilakukan lagi, insya Allah diampuni. Ya sama, perbuatan baik yang dulunya sombong, ya sombongnya dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, kemudian diminta agar kepada Allah agar itu menjadi catatan niatnya lillahi ta'ala. Jadi insya Allah dari situlah mulai nanti Allah yang mencatat satu persatu. Mudah-mudahan dari titik itulah mulai hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala lagi, sehingga kita faham, sehingga pada saat kita itu memberikan sedekah kepada orang atau infak kepada siapapun, kita nggak perlu ngomong dan nggak ada gejolak di sini gitu, karena udah tahu ya santai aja. Kecuali ditanyain, kalau ditanyain itu ada unsur dari Allah. Nah, pada saat dari Allah ini mau mengeluarkan kesombongan atau mengajak orang itu faham, kan unsurnya ujian berarti Pak. Nah, yaitu ujian sama. Jadi sebenarnya orang bertanya itu sebenarnya ujian kita. Sama kalau mamanya kamu tuh istrimu tanya lah, itu ujian. Jawabannya ujian juga nggak Ustaz? Ya ujian bagi istrimu. Oh iya ya. Kalau sama gitu ya, sama. Oh. Iya. Jadi cara menjawabnya harus benar nih gitu. Iya. Kamu ujian dari istrimu dan orang lain juga ujian dari istrimu juga. Semuanya ujian. Iya. Kalau orang lain itu ujian. Orang lain yang mana? Nah, ya kan benar. Orang lain yang berhubungan sama kamu. Itu ujian. Wah, ujian juga. Saudara. Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi itu ujian. Semuanya itu ujian. Semua kehidupan kita itu ujian. Makanya hati-hati. Baik kita menjawab, baik kita mengerjakan sesuatu dari ujian yang mendatangi kita. Emang harus hati-hati. Tidak boleh kita sembarangan ngomong. Kan seperti itu. Kalau ada orang tanya nih, umpamanya orang tanya, Ustadz saya mau tanya, gimana caranya saya kaya? Lah, Allah itu menyuruh cari akhirat. Lah ini kok cari kaya? Kan nggak ketemu nih. Nah, itu jawabannya gimana itu Pak Ustadz? Lah jawabannya, lah kamu mau cari akhirat apa cari kaya? Saya cari kaya. Kayaknya kamu salah tempat ya gitu. Harusnya seperti itu jawaban ustadz-ustadz yang pintar itu seperti itu. Allah itu menyuruh akhirat. Lah kok malah cari kaya? Kan gitu. Gimana caranya mendapatkan istri yang solehah? Nih baca ini dapat gitu. Lah kan gimana? Keinginan boleh ingin dapat istri solehah kan gitu. Tapi caranya kan nggak seperti itu. Makanya kalau ada orang tanya, Ustadz saya pengen sukses. Ini bingung saya juga. Sukses apa ini gitu loh. Lawang Allah itu nyuruh itu akhirat, ini kok sukses ini gimana nih? Kan gitu, kan nggak bisa. Kan seperti itu. Jadi kayak umpamanya ada nih suatu kontraktor instansi nih ngajak Ustadz sama anak-anak yatim di situ kajian. Untuk apa kajian ini? Untuk apa? Mau belajar agama? Kan enggak rata-rata. Biasanya mau mencari keberkahan juga itu Pak Ustadz. Berkahan menurut dia, betul, menurut orang yang ngundang nggak bisa. Iya. Keberkahan itu dari Allah Ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya diurut semuanya. Satu, mendatangkan yatim piatu sama ustadznya nih. Yang kedua doa untuk apa? Biar sukses, kerjaan banyak. Ini pasti begitu-begitu nih ustadznya. Nah ustadznya itu nggak pernah berpikir ini uang itu sebenarnya gimana cara dapatnya kan gitu. Lah wong yang ngundang itu belum tentu uangnya dari dompetnya dia, dari gajinya dia. Saya bilang gaji loh ya. Iya. Bukan dari bonusnya dia loh ya. Belum tentu juga ada di dalam anggaran kan gitu Pak. Nah, Allahu Akbar. nah itu dari mana uangnya? Jadi repot ya Pak. Nah, kan uangnya kan dari ambil dari ini dari kolom ini kan gitu ya. Pengajian itu dari lantai ini. Nah, ini dari beton ini kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau orang itu memahami keberkahan itu harus diurut semuanya. Jangan bilang bahwa wah ribet, wah langsung sikat aja. Monggo silahkan. Kalau langsung sikat itu dia nggak mau berpikir. Akhirnya rugi. Rugi di mana? Akhirat. Secara materi badi untung. Karena apa? Dia dekat dengan orang-orang yang seperti itu, sehingga dia dapat uang terus. Dia secara materi menurut dia untung. Bisa secara akhirat yaitu tadi rugi. Kan gitu. Makanya hati-hati. Keberkahan itu ada di hadapan Allah Ta'ala. Yang punya Allah.
Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan berkah. Kalau kita bilang berkah, wah nggak bisa, nggak boleh, ini bonus. Wah ini bonus anak soleh. Ini bilang soleh kamu itu siapa kan gitu. Nggak boleh seorang muslim itu bilang dirinya soleh, itu tidak boleh. Apakah keberkahan itu juga bisa dimohonkan kepada Allah, Pak Ustaz? Boleh. Boleh. Nah, kalau mamanya kamu nih di kontraktor, kamu doa ya Allah mudah-mudahan harta yang aku punya berkah, ya. Habis itu terus kamu dimutasi di tempat yang memang nggak ada apa-apanya. Nah, itu berkahmu itu. Hasil doanya. Hasil doamu itu ya kamu dimutasi itu. Nah, tapi kamu dimutasi nggak ada apa-apa, protes apa? Happy, seneng. Sekarang saya tanya. Secara duniawi protes. Nah, berarti kan kamu nggak cocok antara doamu ingin berkah dengan nafsumu yang protes. Nah, itulah manusia. Berarti itu harus urut terus nggak bisa naik turun nggak bisa ya Pak. Ya sama kalau kamu keluar dari rumah kan kembalinya harus ke rumah. Kok ketawa? Tetapi ya boleh dari rumah kembalinya nanti dulu mampir kan gitu ya. Ya boleh singgah dulu. Kan seperti itu. Jadi keberkahan itu milik Allah. Jadi kalau kita ingin harta kita berkah, cari rezekinya yang halal dulu, thayyib, berdoa agar rezeki ini insya Allah berkah, insya Allah, karena kita nggak tahu berkah apa enggak. Kerjakan untuk apa? Untuk syiar boleh, untuk dakwah boleh, untuk sedekah boleh, untuk ini. Dan pada saat itu memang harus dikunci, jangan bercerita. Kalau Rasulullah itu kan diceritain, Rasulullah itu mendapatkan firman untuk menjalankan sholat umpamanya. Kan Rasul bukan kita. Ya harus disampaikan. Nah, itu harus disampaikan, itu malah wajib itu nyampaikan kan gitu. Disuruh untuk sedekah lah kan wajib disampaikan kan gitu. Lah kita kan kita masih manusia biasa. Wong kita itu mau nyampiin sholat aja kadang-kadang masih ada kebanggaan di sini. Wah saya sudah ngajarin orang sholat kan gitu. Apakah dari harta, keberkahan harta itu juga bisa menjadi keberkahan di dalam rumah tangga Pak Ustaz? Iya sama. Oh, ya itu kan istilahnya banyak keberkahan gitu dalam kehidupan. Ya banyak dalil yang menceritakan kalau harta yang diambil atau dipunyai atau didapat itu banyak haram ya nanti menjadikan keluarga ini ya tidak kondusif istilahnya. Morat marit gitu ya. Ya morat marit bisa seperti itu. Ini kan secara nyata itu kalau banyak uang dari yang haram nih misalnya. Banyak diguna buat apa aja, bisa apa aja, sehingga dia tidak kondusif tuh faktor apa tuh Ustaz? Itu kan saya bilang dari banyak ulama atau Ustaz cerita seperti itu. Nah sebenarnya morat maritnya sejak awal pun sebenarnya sudah bisa dikatakan morat marit. Kalau dulu pada waktu dia jadi pemuda termasuk yang nggak cocok dengan orang tuanya, sudah nggak cocok dengan orang tuanya, jengkel dengan orang tuanya, insya Allah dapatnya istri itu pasti juga sering nggak cocok sama dia. Sudah nggak cocok sama dia, akhirnya si pemuda sering juga pulang umumnya. Cari harta pun ya kelihatannya halal, tapi nggak tahunya di dalam itu banyak yang nyuri, banyak yang bukan miliknya. Sehingga pada saat masuk itulah kemudian ada berantem, ada ini dianggap dari titik itu. Kalau saya itu komplek ya, dari titik saya itu komplek karena pada saat umpama si orang awalnya dulu itu ya diem-diem punya istri ya kelihatannya baik, kelihatan biasa aja ya sholat ya ini kelihatan aja. Tapi dia juga umpamanya dia nyuri atau dia efisiensi atau nyuri atau apalah ya atau korupsi dan sebagainya. Itu kelihatan keluarganya biasa. Enggak ada ini benturan, enggak. Makanya kalau saya cerita, kalau harta itu haram, besok itu belum tentu di dunianya kelihatan, tapi di akhiratnya ya kelihatan. Jelas sekali seperti itu. Makanya kalau orang yang korupsi, saya selalu coba ingatkan, dengar atau tidak dengar ya biarin, yang penting saya ingetin. Kalau ingin betul-betul selamat di akhirat besok, buang aja harta korupsimu, berapa jumlahnya. Loh kan banyak Ustadz, saya korupsi itu hampir 20 miliar, ya buang aja 20 miliar, memang itu nggak ada berkahnya sama sekali. Kamu uang korupsi 20 miliar, kamu mau sumbangin sedekah bikin masjid umpamanya 10 miliar, nggak ada apa namanya, nggak ada manfaatnya untuk besok di akhirat sebenarnya.
kamu bilang ini dari infak saya, nggak ada manfaatnya, itu bukan hakmu kan gitu. Bisa jadi Ustadz yang Ustadz contohkan itu dia korupsi misalnya 50 miliar. Karena disuruh buang dia dirikan masjidnya sebanyak 50 miliar. Orang-orang muji dia pasti nggak akan bangga karena dia tahu itu uang nyuri yang udah dibuang. Yang itulah yang sulit. Sulit ya. Jadi harus benar-benar paham keberkahan itu bukan milik kita. Jadi kita nggak boleh ngomong. Kalau berdoa boleh, sama seperti mudah-mudahan meninggalnya nanti husnul khotimah, itu kan doa. Boleh. Jangan kita bilang meninggalnya husnul khotimah. Loh, yang bilang ya memang Allah cerita sama kamu itu husnul khotimah, meninggalnya kan nggak tahu. Apabila husnul khotimah itu menurut kita, apakah itu masuk surga? Wallahu alam, kita nggak bisa jawab. Karena tetap dia nanti tetap akan dihisap. Tetap dihisap ya. Itu harusnya. Nah, ini harus paham bagaimana kita mencari rezeki yang halal, thayyib, dan mudah-mudahan berkah itu sulit. Sulit. Sama seperti umpamanya kita belajar untuk tidak emosi, belajar untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, itu sulit. Sulit sekali. Tapi kita tetap harus belajar terus-menerus karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu belajarnya dengan sepenuh hati dan istiqomah. Insya Allah itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Masalah hasil serahkan aja sama Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz ilmunya. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.